Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menyimak tausiah singkat pada Ramadan kali ini. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga umatnya saat ini. Semoga kita termasuk umat yang disyafaati oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di kalangan umat atau orang-orang zaman sekarang menginginkan sebuah keuntungan yang didapati atau dihasilkan dari amal-amal yang mubah seperti bekerja dan lain-lain. Keuntungan didapati biasanya mendapatkan ganda atau kelipat gandaan dari hasil keuntungan tersebut. Dan keuntungan yang berlipat ganda harus kita dapati dan bisa kita raih. Namun jika keuntungan tersebut hanyalah fana dan tidak ada kebenarannya asli hingga di akhirat, maka apa bedanya kita dengan membuang waktu sia-sia di muka bumi ini? Oleh karena itu, hendaknya kita menggabungkan antara amalan-amalan mubah menjadi amalan-amalan ibadah dengan cara meniatkan agar pekerjaan yang kita kerjakan itu menjadi amalan-amalan berbuah pahala. Dan keuntungan tersebut yang kita niatkan atas asas Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya didapati keuntungan tersebut hanya di dunia, namun hingga di akhirat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dari ibadah yang kita lakukan dengan samar-samar yang tidak banyak diketahui oleh kalangan orang-orang di sekarang adalah mengubah seluruh kebiasaan-kebiasaan kita menjadi amalan yang beribadah dan menginvestasikan seluruh amal-amal kita yang ada di dunia menjadi amalan yang ada di akhirat. Maka betapa banyak di antara kita yang selalu serius pada tugas-tugas kita yang kita kerjakan dan juga pekerjaan yang kita sedang tekuni dan juga amal-amal mubah lainnya yang kita lakukan saat ini. Maka di antara amal-amalan atau yang kita lakukan saat ini, kita bisa mengubahnya dengan amalan yang bernilai pahala atau bernilai ibadah. Dan dengan itu kita bisa mendapatkan pahala dari amalan yang kita lakukan tersebut. Pemirsa MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mencontohkan beberapa amalan-amalan yang mubah yang kita bisa ubah menjadi amalan-amalan ibadah. Yang pertama adalah meniatkan diri kita agar amalan-amalan yang kita berbuat itu bisa menjadikan kita kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti memakan. Di kalangan umat muslim di seluruh dunia mesti melakukan sunnah-sunnah sebelum makan tersebut. Di antaranya membaca bismillah, memakan menggunakan tangan kanan. Dan tidak lupa setelah memakan kita meniatkan agar kita kuat saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan kita patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meniatkan diri kita untuk membantu kedua orang tua. Di saat orang tua kita sudah sepuh, maka ada kewajiban bagi kita untuk membantu mereka berdua untuk mendapatkan ridho Allah dan juga untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Yang ketiga adalah meniatkan diri kita di saat bekerja atau di saat kita melakukan sesuatu untuk menafkahi keluarga kita. Di antaranya adalah saudara-saudara kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Yang keempat adalah meniatkan untuk menjaga hubungan silaturahim, yakni dengan menjaga hubungan di antara kerabat-kerabat, di antara saudara, di antara jiran-jiran atau tetangga-tetangga kita, sehingga kita bisa memperkuat ukhuwah. Yang terakhir adalah meniatkan diri kita agar menghindari dari
seluruh perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang bisa menjadikan kita kebiasaan. Contohnya seperti meminta. Meminta adalah hal yang remeh-temeh. Namun jika kita jadikan seperti kebiasaan, maka kita harus segera menghindari dari hal-hal kebiasaan tersebut. Sungguhnya Nabiullah Muhammad SAW telah bersabda, yadul ulya khairum yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada berada di bawah. Maksudnya di sini adalah tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang diberi. Pemirsa Masa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam momentum Ramadan kali ini, berbanyaklah ibadah-ibadah atau amal-amalan yang berbuah pahala sehingga kita bisa masuk dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kita bisa memperbanyak amalan-amalan ibadah dengan meniatkan atau merubah amal-amalan yang tadinya mubah menjadi amal-amal yang berubah ibadah. Contohnya di saat kita berpuasa, kita tidur siang. Di mana saat tidur siang itu kita meniatkan agar kita bisa kuat saat menjalankan ibadah puasa full dan juga kuat saat melaksanakan sholat duhur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.